Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran IPS kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik kependudukan di Indonesia. Simak baik-baik sampai habis ya. Oke, sekarang kita akan mulai dengan jumlah penduduk. Nah, masih ingatkah kamu pengertian dari penduduk? Penduduk adalah semua orang yang tinggal pada suatu wilayah dan terikat dengan aturan-aturan yang berlaku, serta saling berinteraksi secara terus-menerus. Penduduk dapat pula diartikan sebagai orang yang tinggal mendiami suatu tempat. Nah, penduduk di Indonesia selalu didata jumlahnya. Data jumlah penduduk diolah dan dipublikasikan atau diberitakan kepada masyarakat. Proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan dinamakan sensus penduduk. Ya, sensus penduduk dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Jadi di Indonesia ini kita sering mengadakan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali. Gunanya untuk apa? Untuk mendata penduduk ya. Jadi di data yang sudah meninggal atau yang baru lahir itu didata ya. Oke. Nah, selain melalui sensus penduduk, pengumpulan data penduduk juga dapat diperoleh melalui registrasi penduduk dan survei penduduk. Ya, jadi ada registrasi dan survei penduduk juga. Oke. Nah, lanjut ke kepadatan penduduk. Nah, tiap wilayah di Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang tidak sama. Hal ini bergantung dari jumlah penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Untuk menghitung kepadatan penduduk di suatu wilayah, kita lakukan pembagian antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang didiami. Jadi, tiap penduduk itu tidak sama ya jumlah penduduknya. Nah, ya, dan yang paling padat itu penduduknya ada di Pulau Jawa. Kita di Pulau Jawa itu paling padat ya. Yang paling masih sedikit itu seperti Pulau Kalimantan, terus di Papua juga masih sedikit seperti itu. Oke, lanjut. Nah, persebaran penduduk. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Sisanya tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, salah satu penyebab Indonesia memilih tinggal di Pulau Jawa. Jadi, salah satu penyebab penduduk Indonesia memilih tinggal di Pulau Jawa adalah satu, Pulau Jawa memiliki tanah yang subur. Yang kedua, pusat pemerintahan atau ibu kota negara terletak di Pulau Jawa. Yang ketiga, kesempatan kerja dan lapangan kerja di Pulau Jawa relatif lebih banyak. Ya, dan yang keempat, sarana kehidupan lebih lengkap. Nah, persebaran penduduk ini yang tidak merata mengakibatkan kepadatan penduduk yang tidak seimbang. Ada wilayah yang padat penduduknya, ada juga wilayah yang jarang penduduknya. Jumlah penduduk yang besar jika tidak memiliki keahlian dan keterampilan yang cukup tentunya bisa menimbulkan masalah. Masalah-masalah kependudukan yang bisa timbul contohnya tingginya angka kemiskinan, banyaknya pengangguran, dan meningkatnya tingkat kriminalitas dan kejahatan. Jadi persebaran penduduk ini harus merata ya. Jadi jangan harusnya mah kalau sudah terlalu penuh itu harus disebarkan gitu ya. Jadi penduduknya jangan pindah ke kota terus, jadi di desanya nggak ada gitu. Jadi harus merata ya. Kebanyakan kita inginnya hidup di kota ya daripada berkembang di desa. Nah, selanjutnya adalah pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan. Angka pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun dinyatakan dalam persen. Pertumbuhan penduduk dapat digolongkan rendah apabila kurang dari 1%. Kategori sedang di antara 1-2% dan kategori tinggi jika melebihi dari 2%. Jadi pertumbuhan penduduk itu dihitungnya lewat persen ya. Jadi kalau kurang dari 1% itu rendah ya pertumbuhannya. Kalau misalkan kategori sedang dari 1-2 dan kategori tinggi itu dari 2 ke atas. Nah,
Perlu kamu tahu bahwa pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk disebut demografi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelahiran. Nah, kelahiran adalah bayi hidup yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Nah, jadi kelahiran ini adalah lahirnya bayi hidup yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini juga kelahirannya timbul ada faktor-faktor yang menunjang kelahirannya. Jadi ketika bayi lahir pasti ada faktor penunjangnya. Apa saja faktor penunjang kelahiran? Yang pertama, banyaknya penduduk yang kawin pada usia muda. Yang kedua, adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa banyak anak membantu pekerjaan orang tua. Yang keempat, anak merupakan penerus keturunan. Nah, ini jadi faktor-faktor penunjang kelahiran di Indonesia ini antara lain ini ya. Ini yang pertama, banyak penduduk yang melakukan kawin muda. Jadi sudah beres sekolah SD atau misalkan MTS atau SMP, banyak yang nikah, yang itu ini ya jadi menunjang kelahiran, jadi memperbanyak penduduk, tapi ya itu juga tidak baik ya, tidak baik untuk suatu daerah apabila banyak kelahirannya gitu. Jadi harus disesuaikan ketika daerah itu udah padat, itu agak ditahan ya kelahirannya. Dan kawin pada usia muda itu juga sekarang dilarang dan ada aturannya. Nah, yang selanjutnya adalah ada anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Nah, ini jadi masih di daerah-daerah, apalagi di desa, di pedesaan, jadi masih beranggapan bahwa adanya anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Jadi yang penting mah banyak anak anak mah sudah ada rezekinya, jadi banyak anak itu semakin banyak rezekinya. Nah, itu ya, jadi masih ada anggapan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah adanya anggapan bahwa banyak anak membantu pekerjaan orang tua. Nah, jadi masih banyak orang yang berpikir bahwa banyak anak itu nantinya bakal banyak membantu pekerjaan orang tua. Jadi hanya berpikir dari satu sisi. Terus ada lagi yang keempatnya, anak merupakan penerus keturunan. Nah, ini juga masih ada ya di desa-desa. Nah, keempat faktor ini menunjang kelahiran di Indonesia. Jadi banyaknya angka kelahiran diantaranya ya gara-gara 4 faktor ini gitu. Nah, oke, yang tadi adalah faktor penunjang, sekarang adalah faktor penghambat kelahiran di Indonesia. Nah, apa saja faktor penghambat kelahiran? Yang pertama, adanya program keluarga berencana atau KB. Yang kedua, timbulnya kesadaran terhadap penundaan usia kawin. Yang ketiga, semakin bertambah banyak wanita pekerja atau wanita karir. Yang keempat, adanya aturan pemerintah mengenai pembatasan atau tunjangan pegawai negeri bagi anak-anaknya. Nah, keempat faktor ini adalah faktor penghambat kelahiran. Kita ulas lagi. Yang pertama, adanya pelaksanaan program KB. Nah, apa itu program KB? Program KB adalah program keluarga berencana. Jadi ketika ada suatu orang yang berkeluarga itu direncanakan. Biasanya program KB ini menggalakkan bahwa anak itu cukup 2 ya. Jadi 2 setiap satu keluarga. Apa itu fungsinya? Untuk supaya tidak terlalu cepat gitu pertumbuhan orang itu. Jadi tidak terlalu banyak orang-orang di suatu tempat. Jadi diatur oleh adanya program KB ini. Itu. Yang kedua adalah timbulnya kesadaran terhadap penundaan usia muda, penundaan usia kawin. Nah, ini timbulnya kesadaran ini adalah kalau tadi kan banyaknya usia kawin muda. Nah, ini
ditimbulkan kesadarannya. Jadi misalkan lulus SMP atau lulus SD itu tidak langsung menikah ya, tapi melanjutkan dulu sekolah ya, dibantu oleh program pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Nah ini untuk apa ya? Ini untuk menghambat kelahiran. Bukannya tidak baik ya menghambat kelahiran, ini ada segi positifnya juga. Nah itu menghambat kelahiran itu supaya penduduk Indonesia teratur, jadi bisa merata. Nah ya, jadi tidak di suatu daerah tidak banyak penduduknya. Jadi kan bisa, kalau banyak penduduk seperti tadi dibilang, bisa menimbulkan kemiskinan, terus ya kekurangannya kekurangan pekerjaan atau banyaknya pengangguran seperti itu. Nah, lanjut ke yang ketiga, semakin bertambah banyak wanita pekerja karir. Nah, semakin bertambahnya wanita pekerja juga atau wanita karir, ini juga akan menghambat kelahiran. Karena apa? Karena banyaknya wanita atau wanita karir itu bekerja, jadi waktu bekerja. Jadi ketika pagi berangkat kerja, pulang kerja langsung istirahat di rumah. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah adanya aturan pemerintah mengenai pembatasan tunjangan pegawai negeri. Nah, kalau ini adanya aturan pemerintah yang mengharuskan misalkan anak harus berapa gitu, itu ada di aturan pemerintahnya. Jadi itu juga menghambat kelahiran di Indonesia. Nah, ini ya faktor-faktor penghambat. Oke, kita lanjut ke selanjutnya adalah kematian. Nah, kematian adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Nah, adanya kelahiran pasti ada kematian. Jadi kalau ada kelahiran itu pasti ada kematian. Gak mungkin lahir terus lahir. Ujung-ujungnya juga pasti akan mati kita semua juga ya. Nah, ini mengingatkan juga bahwa apalagi di pandemi ini ya, banyak orang yang meninggal karena virus COVID. Makanya kita harus menjaga kesehatan kita, protokolnya. Jadi mau tidak mau ya kita harus percaya bahwa COVID itu ada, karena ya sudah banyak sudah banyak korbannya gitu. Oke, ini lanjut ke materinya adalah faktor-faktor yang menunjang kematian di Indonesia. Antara lain yang pertama, fasilitas kesehatan belum memadai. Nah, ini yang pertamanya. Yang kedua, masyarakat kurang memperhatikan masalah kesehatan. Yang ketiga, lingkungan yang tidak sehat akibat polusi air, udara, dan limbah pabrik. Yang keempat, kecelakaan di jalan, wabah penyakit, bencana alam, dan peperangan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama, faktor-faktor penunjang kematian di Indonesia. Yang pertama itu adalah fasilitas kesehatan belum memadai. Nah, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah ketika fasilitas kesehatannya belum memadai, itu akan memicu banyak kematian. Contoh lah seperti ini, ketika misalkan ada yang sakit, itu harus dioperasi, datang ke rumah sakit, tapi di suatu rumah sakit itu tidak bisa dioperasi karena tidak ada alatnya. Otomatis kan harus pindah nyari ke rumah sakit yang ada alatnya, sedangkan si pasien ini kritis, harus segera ditangani. Nah itu kan bisa mempercepat proses kematian juga ya, bisa mempercepat angka kematian juga. Atau juga seperti ini, misalkan di suatu daerah terpencil atau di hutan ada yang sakit, nah di sekelilingnya tidak ada fasilitas puskesmas atau apa, itu juga kan akan menunjang memperparah kondisi pasien ya, sehingga akan mengakibatkan kematiannya itu lebih cepat gitu ya, karena tidak adanya fasilitas kesehatan. Nah itu, jadi fasilitas itu penting. Yang kedua itu masyarakatnya kurang memperhatikan masalah kesehatan. Nah ini nih, yang nomor 2 ini adalah yang sekarang kita alami. Banyak sekarang masyarakat yang sangat-sangat sekali tidak memperhatikan masalah kesehatan. Masalah masker saja
sekarang kan kalau di pandemi ini wajibnya pakai masker. Nah, di sedang belajar atau di jalan-jalan juga sering sekali kita menemukan bahwa orang-orang yang tidak pakai masker. Padahal apa? Padahal masker itu bukan hanya untuk melindungi diri kita, tapi melindungi juga orang lain. Ketika kita memakai masker, berarti kita melindungi orang lain, gitu. Dan melindungi diri kita sendiri, gitu. Jadi kebanyakan ada kita mah sehat, tapi kan kita tidak tahu orang lain sehat atau sakit. Nah, itu gunanya masker. Ketika kita sehat, kenapa harus pakai masker? Karena kita tidak tahu orang lain sehat atau tidak. Nah, gitu. Orang lain juga sudah pakai masker. Nah, kan kita tidak tahu virus ini di mana adanya, karena virus ini juga kan si corona ini menyebarnya lewat udara. Jadi ya lebih amannya kita pakai masker, orang lain pakai masker. Nah, jadi jangan menyepelekan ya masker ini, apalagi kita sedang belajar di sekolah, mulai tatap muka lagi, itu wajib pakai masker. Khusus pelajaran Bapak nanti kelas 5 wajib pakai masker ya. Terus yang ketiga adalah lingkungan yang tidak sehat akibat polusi air, udara, dan limbah. Nah, ini biasanya penyakit ini juga datang dari polusi air ya, atau polusi udara. Nah, itu ada juga limbah pabrik tuh. Itu sangat rawan buat kesehatan. Yang selanjutnya adalah kecelakaan di jalan atau wabah penyakit. Nah, kecelakaan di jalan juga ini menyumbangkan kematian di Indonesia. Lanjut, yang sekarang adalah faktor penghambat kematian. Kalau tadi yang pendukungnya, ini penghambatnya ya. Nah, apa saja nih penghambat kematian? Yang pertama, fasilitas kesehatan yang lengkap dan modern. Yang kedua, adanya kemajuan ilmu kedokteran. Yang ketiga, masyarakat semakin memahami cara-cara hidup sehat. Yang keempat, negara dalam keadaan aman dan damai. Nah, ini yang pertama, fasilitas kesehatan yang lengkap dan modern. Nah, ketika fasilitas kesehatan yang lengkap dan modern ini akan menghambat proses kematian. Jadi ketika sudah ada fasilitas, sudah ada ya, kalau ada yang sakit pasti ditangani ya, peluang sembuhnya juga besar ya. Seperti itu. Yang kedua, adanya kemajuan ilmu kedokteran. Nah, ini ilmu kedokteran juga yang sudah maju. Contohnya saja dari awal pandemi ini kan banyak yang meninggal itu ribuan sampai ya jutaan lah di Indonesia. Nah, karena adanya ilmu kedokteran, adanya vaksin, adanya apa gitu, jadi itu menghambat nih kematian tuh. Jadi banyak yang tertolong dari adanya ilmu dari kedokteran ini ya. Seperti itu. Yang ketiga adalah masyarakat semakin memahami cara-cara hidup sehat. Nah, masyarakat juga banyak yang semakin paham bahwa cara-cara hidup sehat di kala pandemi ini ya. Salah satunya ikut vaksinasi dan juga memakai masker. Yang kelima adalah negara dalam keadaan damai. Nah, ini ketika negara damai, ini angka kematian juga akan rendah ya. Beda lagi ketika negara sedang peperangan. Contoh di negara yang sedang perang itu di mana ya? Israel dan Palestina ya. Terus di Afghanistan tuh, kalau misalkan sedang peperangan ya pasti banyak korban jiwa yang meninggal. Nah, seperti itu. Nah, perlu kamu tahu bahwa dari jumlah penduduk di Indonesia dan dunia hingga saat ini, Indonesia menempati urutan keempat dalam hal jumlah penduduknya. Urutan pertama itu ada pada Cina ya, yang mempunyai penduduk 1,4 miliar jiwa. Urutan kedua adalah India yang mempunyai penduduk 1,3 miliar jiwa. Urutan ketiga adalah Amerika Serikat yang mempunyai sekitar 336 juta jiwa, maaf. Dan selanjutnya negara kita Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk kurang lebih sekitar 271 juta jiwa ya. Nah, ini bersumber dari Wikipedia. Nah, sekian materi IPS kali ini. Tugasnya kalian catat saja hal-hal yang penting. Nanti ketika tatap muka kita akan bahas bersama-sama.
Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.